barusan soal X itu ada yang ngambang ya. Jadi belum ketemu jawabannya. Yang kalau teman-teman ingat yang ini apa tenda itu loh, nomor 83. Nah, ini sudah saya orat-orat lagi di sini. Ada tenda berbentuk limas persegi dan prisma segitiga yang dijual oleh toko makmur. Berbentuknya limas persegi dan prisma segitiga. Ya. Kemudian di sini ditanyakan terkait dengan ruang yang diperlukan untuk mendirikan tenda tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Dari sini berarti kita mencari perbandingannya. Nah, kalau kemarin kita repot-repot untuk menghitung itu, ternyata sama Bu Aris dikasih pencerahan. Nah, untuk seperti ini ya caranya kalau mencari perbandingan. Jadi kita coret-coret saja. Di sini mulai dari volume limas, volumenya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Volume dibanding volume prisma luas alas kali tinggi. Kemudian kita masukkan angkanya. Nah, di sini kan kemarin nggak jelas banget ya angkanya berapa. Nah, untuk di sini panjang dari, tapi di sini limas persegi ya. Saya juga kurang jelas banget sih. Kalau persegi seharusnya sisinya sama ya, 100 banding 100. Gimana nih Bu Elis? Persegi ini panjang 100 ya ini toh? Iya kan? 100 kan? Soalnya 100 bukan 200 ya. Kalau misal jadi 100, Bu Elis, halo Bu Elis. Ya. Pripun Bu Elis, ini kan kemarin jenengan nulisnya 200. Nah, di sini kan panjang prismanya limasnya kan limas persegi. Kalau 200 memang ketemunya segini, bisa dibandingkan kan? Kalau ininya 100 pripun? Kalau 100 enggak ketemu lagi. Mesti enggak ada. Berarti ini anggap aja ini yang penting gini aja ya teman-teman, kita belajarnya, kita tahu caranya, kita tahu cara pengaplikasian rumusnya gitu aja nggih. Ini saya rubah jadi prisma persegi, limas persegi panjang rada aja nih. Saya enggak teliti baca nih. Ini aja yang penting ini ada cara-caranya seperti ini. Volume limas sepertiga luas alas kali tinggi, kita masukkan angkanya 200 kali 100 dikali 150 tingginya. Kemudian volume prisma segitiga 120 segitiga berarti ini ya yang alasnya yang ini setengah alas kali tinggi, alasnya dan tingginya sama 120 dikali 2 dikali tinggi prismanya 200. Kita coret-coret, hasilnya ketemu 20.000 kali 50.000 dibanding 7.200 kali 200. Akhirnya kalau sudah terhitung seperti ini disederhanakan. Nah, ini yang saya tebali ini adalah dengan cara coba-coba. Coba-coba untuk yang jawaban B, 3 tenda limas memerlukan ruang lebih banyak dari 2 tenda prisma. Ternyata benar ya, ini di sini 100 kali 3 sama dengan 300. 144 kali 2, karena ini 2 tenda prisma, maka hasilnya 288. Dan hasilnya benar di sini. Ruangan dari tenda limas, 3 tenda limas itu memerlukan ruang lebih banyak dari 2 tenda prisma. Jadi sesuai dengan jawaban yang B dengan cara yang seperti ini. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan atau ada sanggahan? Atau kita sudah skip lagi? Soalnya seperti ini nanti saya tak share lagi ini yang ini. Yups. Yang terbaru ya. Ini saya bacakan dulu dari 1 sampai 10, nanti dilanjut teman yang lain. Nomor 1, di wilayah Anda mengajar ada komunitas GTT atau guru tidak tetap yang terwadahi PGRI, melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta mengusulkan ke pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda adalah guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendukung sepenuhnya penggalangan dana itu dengan mengajak teman guru PNS lainnya untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. B. Memberi nasihat kepada teman guru GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS karena pengangkatan ada aturannya. C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. D. Berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana itu agar memperoleh dana yang cukup dan mampu membayar perwakilan GTT ke Jakarta. E. Mengusulkan kepada pengurus PGRI daerah agar membayar perwakilan GTT untuk pergi ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. Silakan teman-teman
semua berpendapat ya. Jadi bisa saling sharing jawabannya apa ini yang paling tepat. Ini dulu juga pernah dibahas ya Pernah soalnya. dibahas sama kita ya. Kayaknya C deh, Mbak. C nggih, Bu Eli nggih. Bu Eli betul sih. Ya. Iya. Karena kalau itu kan, kalau menurut saya sih ya Mbak, itu kayaknya cara yang halus, tapi kita memang tetap mendukung. Kalau misalnya yang A itu mendukung sepenuhnya penggalangan dana itu dengan mengajak teman guru PNS lainnya untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. Itu sih masuk akal. Cuman kalau menurut saya itu kayaknya kalau yang A itu kita terlalu Ikut apa ya? campur. Iya, kayaknya kayak terlalu ya bahasa kasarnya sok banget kayak gitu. Oh, benar. Ya, di Terus, lapangan. Kemudian yang monggo yang lain Bang ada. Kalau yang C menaruh simpati, yang D berpartisipasi aktif itu kayaknya kita tidak perlu aktif sekali kalau di dalam kayak gitu. Iya, lagian kan bukan juga termasuk organisasi yang sesuai dengan kita kan gitu. Maksudnya yang dimaksud di sini kan ada komunitas GTT dan juga ini sudah beda juga kan ini dengan yang ini PNS. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Yang C, sepakat? Yang pernah tak baca juga jawabannya C, tapi yang tak share itu ada yang A ya, jawabannya mendukung sepenuhnya. Ya C. Kalau ada yang kurang tepat, di aja teman-teman. Kalau ada yang kurang sesuai atau punya pendapat lain, sampaikan ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nomor 2. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang dapat terlambat. Yang datang terlambat, ini. Yang terlambat saja. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru yang anaknya kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan yang terlambat datang 30 menit diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan Anda lakukan hal seperti ini. A. Memenuhi permintaan teman Anda karena alasannya masuk akal, tapi Anda laporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. B. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan, tetapi hanya untuk anaknya yang dilaporkan dan kepada kepala sekolah. C. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan anaknya meskipun jumlah poin dikurangi. D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. E. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Enggak, ini berarti tuntutan bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini. Tidak boleh KKN seperti itu ya. Jadi kita harus tetap profesional. Yang mana teman-teman? Oke. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran ya baik kepada anaknya dan sesuai aturan. Karena itu berlaku juga kan, tidak pandang bulu, berlaku untuk semua warga sekolah. Mbak Desi udah pernah nyoba yang di aplikasi belum yang ini? Ini nomor 1 sudah, Bu. Kenapa ya? Enggak, maksudnya saya yang di aplikasi itu kok jawabnya kok semua salah, enggak ada jawaban. Oh. Tapi memang kemarin kami iya, kami kemarin kalau kerja kelompok juga jawabannya sih memang D, cuman di aplikasi enggak ada jawabannya. Tak klik-klik semua salah. Mungkin kuncinya belum dikunci kali. Mungkin. Iya. Biasanya seperti itu. Lanjut, nomor 3. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda, tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan, padahal Anda merasa
tidak berbuat salah, apa yang Anda lakukan? A. Membalas makian orang itu agar anak Anda melihat Anda bukan orang tua yang lemah dan mengajarkan pertahanan diri. B. Menarik orang itu sambil membentaknya agar anak Anda melihat bagaimana cara membalas perlakuan orang yang tidak benar. C. Memberi pelajaran orang itu dengan membentaknya untuk menunjukkan pada anak Anda bagaimana cara menjaga harga diri. D. Mendiamkan orang itu dengan cara segera menyingkir dari tempat agar anak Anda belajar bagaimana cara menghindari keributan. E. Mengajak bicara baik-baik dengan tegas agar anak Anda melihat bagaimana cara berkomunikasi dalam kondisi sengketa. A, B, C, D, E yang mana? E. E, ya. Kelihatan. Tidak ada masalah di sini, teman-teman. Kita lanjut nomor 4. Salah satu kriteria bahan pembelajaran apresiasi SD kelas rendah adalah keterbacaan dan kesesuaian. Yang dimaksud dengan kesesuaian adalah kesesuaian. Berarti di sini sesuai dengan apa? A. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku. B. Sesuai dengan kesiapan guru. C. Sesuai dengan kejiwaan siswa, usia dan lingkungan siswa. D. Sesuai dengan tingkat pengetahuan masing-masing siswa di kelas tersebut. E. Sesuai dengan buku siswa dan buku guru. C. Ya, disesuaikan dengan Kejiwaan siswa, usia, dan lingkungan siswa. Sepakat? Kalau iya lanjut. Nomor 5. Diberikan KD membandingkan 2 bilangan sampai 2 angka dengan menggunakan kumpulan-kumpulan benda konkret. Tugas yang sesuai dengan KD tersebut adalah A. Menghitung banyak antrian untuk mencuci tangan. Di sini benda-benda konkret ya. B. Merinci banyak kegiatan saat makan. Merinci tugas masing-masing keluarga. Menghitung banyaknya siswa kelas 5 dan 6 saat upacara hari Senin. Menghitung banyak anak yang tidak masuk dalam 2 hari. Di sini ada kata kunci membandingkan dan benda-benda konkret. Mana anak? Anak-anak. Sorry. Gimana teman-teman? Yang D, Win. D. Kalau yang Ya, lainnya kan karena membandingkan. Membandingkan yang lain hanya menghitung ya, merinci, menghitung. Kalau di sini menghitung maksudnya menghitung 2 bagian ya, 2 bagian kelas 5 dan kelas 6. Ya. Langsung kalau ya, yang ini E itu seperti 2 hari. Kalau yang E itu kan harus menunggu 2 hari itu ngitung, tapi ya, kalau yang D saat itu juga kan. Saat itu juga dan poin membandingkannya masuk ya karena kelas 5 dan kelas 6. Nomor 6, pernyataan yang paling tepat untuk tahap simbolik. Nah, ini tahap simbolik dari Brunner dalam pembelajaran IPA tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan dan lingkungannya adalah A. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik dalam suatu ekosistem. B. Melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. C. Siswa-siswa berdiskusi tentang gejala-gejala biotik dalam suatu ekosistem. D. Siswa mengomunikasikan kesimpulan bahwa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tumbuhan. Simbolik dari Brunner tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang D itu kok hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tumbuhan ya? Yang D? Bukan, maksudnya kok agak ragu gitu loh. Apa salah tulis apa gimana? Seharusnya kan mungkin hewan dan manusia sangat bergantung pada tumbuhan. Pilihannya gitu loh. Pilihannya. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi jawabannya yang mana ya? Jawabannya. Tentang gejala Tahap simbolik. Simbol ya? Tahap simbolik itu berarti sebentar ya, tahap-tahap untuk tahap-tahap dari Brunner. Carikan dulu. Ada yang tahu teman-teman tahap simbolik itu yang seperti apa? Kalau ada saya tuliskan. Tahap-tahap teori Brunner itu ada tahap
Enaktif, ikonik, simbolik itu ya, Bu? Iya. Ya, kalau yang simbolik itu berarti Memahami gagasan-gagasan abstrak. gagasan abstrak. Memahami gagasan abstrak. Di sini ada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Berarti kira-kira yang mana teman-teman? Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Kalau saya lebih yang A. Saya juga setuju yang A sepertinya. Sama. Ya, Yang karena lain ini kayaknya kurang. interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini kan abiotik itu yang lingkungan itu ya, kemudian biotiknya hidup seperti itu ya. Bagaimana, ada yang bisa menjelaskan teman-teman lain? Mohon maaf Bu Desi, kemarin itu dari kelompok kita, kelompok saya pernah membahas ini. Ya. Coba Bu Vina, mungkin Bu Vina masih ingat itu simbolik sama apa tadi ya? Ikonik, simbolik. Contohnya apa? Oh iya, ini ada tak tuliskan ini. Ipon Bu Irma. Aku nggak begitu paham, tapi kalau kelompokku kemarin itu yang kayaknya Bu Vina ada nggak sih yang nyatet Bu Vina sebenarnya? Iya, tuliskan dulu. Tahapan teori Brunner itu ada enaktif, ikonik, dan simbolik. Kalau enaktif adalah memanipulasi. Saya itu simpelnya untuk 3 tahap itu kan yang pertama enaktif, yang kedua tadi apa? Ikonik dan simbolik itu simpelnya. Kalau yang enaktif itu pakai benda konkret. Kemudian untuk yang yang kedua tadi itu menggunakan gambar. Jadi tidak menggunakan benda konkret tapi bisa menggunakan media berupa gambar. Tapi kalau yang sudah simbolik itu berarti sudah abstrak. Intinya kayak imajiner aja bisa gitu. Simpelnya kayaknya seperti itu menurut saya loh. Oke, berarti ini lebih ke sini ya, abstrak ini, kemudian yang ini benda konkret atau objek langsung. Objek langsung di lingkungan. Ngenten Bu? Yang ini ikonik, gambaran dari objek-objek yang mewakili konsep. Nah, di sini berarti yang simbolik memahami gagasan abstrak ya, yang berarti yang sudah abstrak berarti tidak gambar juga bisa gitu kan Bu, tadi kan penjelasannya. Kalau ini yang A gimana teman-teman, sepakat? Setuju. Kalau yang ini melakukan pengamatan langsung di lingkungan sekitar. Nah, ini pengamatan langsung ini kan enaktif tadi ya, yang langsung di lingkungan. Kemudian siswa berdiskusi tentang gejala-gejala biotik dalam suatu ekosistem. Nah, di sini kena hanya biotik saja, padahal di sini kan interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Di sini dia mengkomunikasikan kesimpulan bahwa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tumbuhan. Di sini sudah masuk ke kesimpulan. Tadi juga ininya kurang jelas nggih, berarti yang A nggih yang paling cocok. Lanjut ke nomor 7. Apabila kemampuan yang diharapkan oleh guru IPS SD adalah siswa dapat menguasai dan memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, maka jenis tes yang tepat diberikan oleh seorang guru IPS adalah menguasai dan memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Uraian. Nah, di sini menguasai dan memberikan pendapat ya, berarti jenis tesnya uraian. Oke. Mau dibahas ini uji kinerja ini termasuk jenis tes apa teman-teman? Keterampilan. Ya, supaya kita lebih mengingat lagi, menjodohkan pengetahuan ya, Pengetahuan.
Ini juga pengetahuan, benar salah juga pengetahuan. Lanjut nomor 8, Amir adalah seorang siswa berprestasi dalam pembelajaran IPS sehingga mendapatkan penghargaan atau hadiah. Dampaknya Amir lebih rajin dan lebih bersemangat belajar. Guru mengutamakan PAIKEM. Materi pelajaran disajikan dalam bentuk unit-unit kecil agar siswa hanya perlu memberikan suatu respon tertentu saja. Respon yang ada diberikan umpan balik agar siswa segera tahu hasilnya. Pembelajaran yang dilakukan guru tersebut dilandasi oleh teori belajar. Apa ini? Kata kuncinya ini bahwa guru itu kan sebagai fasilitator ya, berarti ini ya. Fasilitator. Motivator juga, ya enggak? Guru sebagai, kata kuncinya di sini guru sebagai fasilitator. Fasilitator karena memfasilitasi belajar siswa. Setuju, Mbak? Fasilitator. Kemudian sebagai motivator juga. Di sini memberikan hadiah kepada siswa. Mendapat penghargaan hadiah. Kemudian juga guru mengutamakan PAIKEM, mata pelajaran yang disajikan dalam bentuk unit-unit kecil. Nah, di sini artinya guru sebagai fasilitator. Kemudian guru itu juga memberikan pengajaran dengan memanusiakan manusia ya, karena di sini sangat ini dengan siswanya juga memberi kesadaran kepada siswa. Maksudnya gurunya sangat memperhatikan siswanya seperti itu ya teman-teman ya. Berarti apa? Humanisme. Humanisme. Berarti di sini kata kuncinya kita menganalisis ya. Kalau ada yang berbeda pendapat disampaikan teman-teman, nanti biar dianalisis lagi. Kita lihat satu persatu ya. Yang behavioristik itu apa? Behavioristik kemarin apa ya? Kemarin behavior adanya stimulus dan respon. Ya, adanya stimulus dan respon untuk mengukur tingkah laku ya, behavior. Tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Stimulus, respon. Kemudian yang konstruktivistik, artinya membangun. Membangun pengetahuannya sendiri. Nah, yang Gestalt ini saya tidak menemukan sih. Mau dibahas? Gestalt. Browsing, teman-teman. Gestalt itu apa ya? Mengaitkan dengan lingkungan sekitar. Ya, teori yang menjelaskan bahwa proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen. Intinya apa, Bu? Tadi Gestalt itu? Mengaitkan dengan lingkungan sekitar, Bu Desi. Oke, siap-siap. Ini siapa sih, Bu Ajeng ya? Ya. Oke, terima kasih. Nah, ngono lho Jeng bersuara. Itu lingkungan sekitar. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Ada yang mau menambahi? Kalau tidak, lanjut ya. KD pada tema pembelajaran indahnya keberagaman yang memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. Guru ingin meningkatkan pencapaian kompetensi siswa dari C2 dan C6, memahami ke mencipta. Maka rumusan indikatornya adalah, berarti ini indikator mencipta, yang mana? A, menuliskan, cuma menulis, berarti bukan menciptakan ya di sini ya teman-teman, kita langsung analisis saja. Yang B, mendiskusikan, itu juga bukan mencipta. Mempraktikkan, mempraktikkan seluruh gerakan tari, nah ini termasuk mencipta bukan? Kayaknya Mbak. Nah, menampilkan ya? Ya. Ya, setuju. Oke.
Mengelompokkan juga bukan, mempraktikkan itu hanya mempraktikkan saja, berarti meniru. Nah, di sini yang E berarti menampilkan hasil kreasi tari dari salah satu suku daerah. Nyanyikan lagu daerah. Ya. Ada penjelasannya, Bu Eli, yang E? Itu kalau yang E kan menampilkan hasil kreasi, berarti anak itu memang iya, berarti dia itu menciptakan memang. Kalau menurut saya segitu. Menampilkan hasil tari dari Hasil kreasi tari. Iya. Kreasi tari dari salah satu suku daerah. Mungkin kreasi tarinya sudah ada, kemudian ditampilkan dengan ya. Soalnya ya kan. Oh, kirain ngomong sama saya. Berarti itu memodifikasi, Bu. Berarti apa ya? Ya sudah yang itu yang menampilkan terus mengkreasikan, berarti kan membuat model sendiri kayak gitu. Berarti masuk mencipta. Pak Rahman. Oke, Pak Rahman. Lanjut ya, nomor 10. Ini saya terakhir yang membacakan, nanti dilanjut teman-teman yang lain. Pak Budi menyusun indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan rambatan bunyi. Indikator tersebut masih perlu dirumuskan lebih spesifik menjadi tujuan pembelajaran. Maka pernyataan yang tepat untuk rumusan tersebut adalah kompetensi menjelaskan perambatan bunyi. Indikatornya yang mana? Berarti nanti indikatornya juga ada kata-kata menjelaskan. Indikator, ingat indikator untuk ABCD ya. Audiens, kemudian degree. Yang A. Melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan perambatan bunyi dengan benar. Ya. Di sini audiensnya sudah ada, teman-teman? Sudah. Siswa ya. Siswa. Behavior. Sudah menjelaskan. Kemudian conditionnya ya. Setelah melakukan percobaan. Ya. Dan degree-nya dengan benar. Lengkap. Dan sini juga sesuai dengan perambatan bunyi. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Dalam rencana pembelajaran untuk RPP yang disusun guru. Kok saya lagi sih yang baca? Terus tadi diteruskan. Siapa teman-teman ayo yang mau membacakan? Sukarelawan. Bu Ajeng dibacakan, Bu Ajeng. Ya, saya bacakan nomor 11. Dalam rencana pembelajaran RPP yang disusun guru, tujuan pembelajaran dimaksudkan untuk memahamkan konsep dengan mengajak berdiskusi dan memperlihatkan gambar letak wilayah Indonesia. Materi yang tepat untuk kegiatan pembelajaran tersebut adalah dibacakan sekalian aja Bu Ajeng, biar teman-teman juga sambil menunggu. Perbandingan luas wilayah Indonesia dengan luas wilayah negara sekitar. Yang B, letak astronomis Indonesia. C, letak Indonesia di antara wilayah-wilayah sekitar. D, menggambar letak wilayah Indonesia. D, hubungan wilayah Indonesia dengan wilayah negara sekitar. Yang mana ya? Kata kuncinya di sini memahamkan konsep dengan mengajak berdiskusi. Berarti suatu topik atau materi yang dapat didiskusikan. Kira-kira yang mana? Kalau yang A, perbandingan luas wilayah Indonesia dengan luas wilayah negara sekitar, itu bisa dibandingkan ya, teman-teman. Didiskusikan maksudnya bisa didiskusikan dengan siswa kan. Kita menganalisis, mengidentifikasi perbandingan luas wilayah Indonesia dengan luas wilayah negara sekitar. Nah, kalau letak astronomis Indonesia kan sudah tentu itu kan. Maksudnya sudah ada
teorinya tuh letak astronomis Indonesia itu, kalau yang letak Indonesia di antara wilayah sekitar juga sudah ada, menggambar juga tinggal menggambar, kemudian hubungan wilayah Indonesia dengan wilayah negara sekitar. Nah, karena di sini memperhatikan letak wilayah, maka yang bisa didiskusikan adalah yang A. Ya enggak? Iya toh? Ya. Oke. Lanjut Bu Ajeng nomor 12. Nomor 12, siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu pembuktian luas permukaan bola. Kemudian diminta untuk menyimpulkan dan mempresentasikan di kelas. Strategi pembelajaran yang tepat yaitu operatif, inquiry, problem solving, descriptive, kontekstual. Discovery. Intinya pembuktian dan akhirnya menyimpulkan dan mempresentasikan. Ya. Yang mana? Discovery. Ya. Ini kata kuncinya kalau saya yang memahami discovery itu yaitu tadi pembuktian, ya. Pembuktian. Ya. Yuk kita analisis satu-satu. Kooperatif. Kooperatif adalah pembelajaran secara biasanya sama kelompok ya. Biasanya tanya jawab gitu ya, Mbak? Pripun? Tanya jawab. Yang kooperatif? Iya. Apa bukan? Kooperatif itu kerjasama, Bu, sepertinya ya. Oh, gitu. Iya. Pembelajaran kooperatif itu kan biasanya ada kerjasama kelompok. Misalnya ada contohnya jigsaw, number together, dan lain-lain itu kan sepertinya ya. Oke. Iya. PAD dan lain-lain. Kalau inquiry. Kalau kolaborasi? Pripun? Kalau kolaborasi? Maksudnya model pembelajaran kolaborasi. Iya, itu kan tadi kooperatif. Kalau kolaborasi? Itu saya juga kurang paham ya, kolaborasi. Kerjasama juga ya, memerlukan maksudnya itu loh, perbedaannya kooperatif sama kolaborasi gitu loh maksudnya. Kalau model sama strategi sama enggak sih? Iya. Gimana teman-teman diajak berdiskusi sama Bu Iis? Kalau yang kolaborasi malah saya jarang mendengar ya. Iya, kalau ini kan termasuk ke model pembelajaran ya Bu. Kalau model pembelajaran. Ya, lanjut yang ke inquiry. Inquiry itu apa teman-teman? Kata kuncinya? Penemuan. Penemuan, berarti siswa ini berpikir kritis dan menganalisis. Berpikir kritis dan analitis. Artinya menemukan pemecahan masalah itu sendiri ya. Memecahkan masalah. Problem solving. Memecahkan masalah. Ya, penyelesaian masalah dengan perbedaan. Ya, ini teman-teman ada perbedaan antara problem solving dengan PBL atau problem based learning. Kalau problem solving itu penyelesaian masalah dengan diskusi saja, bisa diselesaikan hanya dengan diskusi. Penyelesaian masalah bisa dengan diskusi saja. Sedangkan problem based learning, penyelesaian masalahnya harus dibuktikan dengan penelitian. Gitu ya. Kemudian untuk konstekstual yaitu pembelajaran yang berkaitan adanya keterkaitan dengan lingkungan. Oke, ada tambahan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan nomor 13. Bacakan lagi Bu Ajeng, 10 nomor ya. Yang nomor
13 yang lainnya aja. Ini di tempat Oh iya saya iya. inovasi. Oke, Bu Agnes. Bu Agnes ya, Bu Agnes. Halo, Bu Agnes. Apa yang lain? Ya udah tak bacakan. Bu Anissa, yo. Nomor 13 ya. Ya. Jika guru ingin mengajarkan konsep yang menunjukkan proses perhitungan dan cara perolehan debit air, maka penggunaan media yang paling tepat adalah mengajarkan konsep ya. Seperti Konsep. video ya. Yang Seperti yang kemarin ya, kata kuncinya ya, kalau konsep itu kebanyakan menggunakan video. Lanjut, nomor 14. Ketika menyusun evaluasi pembelajaran yang dituangkan di RPP, seorang guru menuliskan beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Salah satu jenis evaluasi yang akan digunakan oleh guru adalah jenis evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dimaksudkan untuk formatif. Nah, berarti di sini penilaian evaluasi formatif berdasarkan tujuannya. Berarti tujuan dari evaluasi formatif itu yang mana? Yang mana? Ya. Yang B. 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 Kalau sumatif kan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Kalau formatif itu untuk memperbaiki. Oke, Pak Panji. Iya. Pak di sini ya. Evaluasi berdasarkan tujuannya. Ada apa aja Pak Panji? Formatif. Formatif itu tadi ya. Formatif. Formatif itu yang B, kalau yang sumatif itu yang A. Maksudnya? Ini Iya. pengertiannya, Pak. Pengertiannya formatif. Tuliskan formatif. Pengertiannya. Formatif. Bentar ya, sambil belajar. Evaluasi sumatif ini dilakukan untuk menentukan hasil kemajuan belajar siswa. Ya. Menentukan hasil kemajuan belajar siswa. Kemudian kalau formatif, tadi itu yang tadi. Perlu ditulis ulang, Mboten? Perlu ditulis ulang? Tulis mawon, Bu. Nggih. Formatif tadi untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Perbaiki, Bu. Memperbaiki dan meningkatkan. Nggih. Memperbaiki dan meningkatkan. Mbok tak copy paste wae. Kemudian yang lain ada berdasarkan tujuannya nggih. Itu ada evaluasi diagnostik, evaluasi selektif, penempatan. Selektif itu kayaknya yang memilih itu ya, memilih siswa yang paling tepat sesuai. Sepertinya iya, kalau selektif. Iya. Bentar ya, tak rapikan dulu. Sip. Biar enak belajarnya kan, kalau ada ringkesan. Ini sini apa, Bu? Nah, ini kita analisis satu-satu, berarti ini kan tadi jawabannya yang B. Kalau yang A ini berarti termasuk apa teman-teman tadi menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa itu sumatif. Evaluasi sumatif. Ya, sumatif itu biasanya contohnya kayak UAS seperti itu ya, UTS kayak gitu nggih. Kalau formatif biasanya dinilai pada saat hari itu juga atau setelah selesai satu topik materi gitu nggih. Benar nggak? Pemahaman saya. Iya, gitu sih. Oke. Kalau menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu, itu tadi yang penempatan.
memilih siswa yang paling tepat itu artinya selektif. ya selektif. Ya. Kemudian menelaah kelemahan-kelemahan siswa, diagnostik. Ya, jadi ya ada kata kuncinya sih, diagnostik. Ya, kalau sudah cukup, kita lanjut ke nomor berikutnya. Dilanjutkan Bu Anissa. Maaf. Pada silabus terdapat materi tentang teori-teori masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. 2. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. 3. Bukti-bukti kehidupan pengaruh Hindu-Buddha. Kegiatan pembelajaran yang akan dirancang oleh guru menggunakan pendekatan saintifik. Berikut ini yang merupakan contoh kegiatan menalar adalah mana ya? Pendekatan saintifik dalam tahap menalar. Ini kuncinya. Berarti yang mana kegiatannya? Sebentar. Anu dulu. Turunkan. Ya. Saintifik kegiatan menalar. Membuat ringkasan dari hasil pengamatan outing di Candi Borobudur. Hanya membuat ringkasan, artinya bukan menalar. Bukan ya? Bukan. Terus B, berdiskusi untuk mendapatkan klarifikasi tentang kehidupan masyarakat Indonesia. Pripun, Pak? Iya, kalau kata menalar itu biasanya kan cenderung ke menganalisis ya. Iya. Iya. Menganalisis. Berarti yang ya, dibaca dulu. Menganalisis informasi dan data-data yang didapat baik dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait untuk mendapatkan kesimpulan tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. Setuju ya? Menalar ya? Kita tulis dulu di sini catatannya. Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu ada 5M ya. Yang pertama, ya. Yang pertama mengamati. Terus tahap selanjutnya, yang selanjutnya menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan. Mengomunikasikan apa mengkomunikasikan? Season tinau bahasa Indonesia. KTSP kan lebur ya, jadi mengomunikasikan. K, huruf K lebur, jadi ditambah K, jadi mengomunikasikan. Ini ya teman-teman. Lanjut atau mau dibahas satu persatu? Kalau ini kira-kira bisa dikira-kira sendiri nggih, mengamati yang seperti apa, menanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan.